Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan zuhur kali ini, ba'da salat zuhur ini, insyaallah kembali kita bermajelis untuk mempelajari tafaqquh fid din, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in, atau yang lebih dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadisnya Imam Nawawi. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-34 dari kitab Al-Arba'in, yaitu hadis yang berkenaan dengan kewajiban mengingkari kemungkaran, mengingkari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran, falyughayyirhu, hendaknya ia mengubahnya, biyadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati', jika ia tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut, ia tidak sanggup mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya, fabilisanihi, maka hendaknya ia berupaya untuk merubahnya, ia berupaya untuk mengingkarinya dengan lisannya, dengan tutur katanya. Akan tetapi tutur kata yang demikian tentunya adalah tutur kata yang hasan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalahlah, artinya berdebatlah. Ini secara bahasanya maknanya adalah berdebatlah, tetapi billati hiya ahsan, Allah Subhanahu wa ta'ala kalamkan dengan sesuatu yang dia itu lebih baik. Ketika kita mengubah kemungkaran itu dengan tutur kata, hendaknya tutur kata tersebut adalah tutur kata yang baik. Fa in lam yastati, kalau dia tidak bisa juga mengubahnya dengan tutur katanya, atau ia dalam keadaan tertekan, ia dalam keadaan terintimidasi, tidak berani untuk mengingkari kemungkaran dengan kata-katanya, fa biqalbihi, hendaknya ia mengingkarinya itu dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, yang demikian ini adalah selemah-lemahnya kadar keimanan seseorang. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada,
Hadis yang mulia ini oleh Al-Imam Muslim ketika diriwayatkan di dalam sahihnya, ada peristiwa yang berkenaan dengan kenapa sampai hadis ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Perawi yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ini bernama Tariq ibn Shihab. Beliau mengatakan, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'id qabla shalah Marwan. Orang yang pertama kali memulai khutbah sebelum sholat di hari raya Idul Fitri, tokohnya itu adalah Marwan ibnul Hakam, salah satu dari Khalifah Umayyah. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau mengubah apa yang dahulu pernah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencontohkan dan meneladankan kepada kita untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Marwan ini kemudian datang memulai khutbah dulu dengan sholat. Tentunya perihal yang demikian ini adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqama ilaihi rajulun, maka ketika beliau hendak memulai khutbah terlebih dahulu sebelum sholat, ada seseorang yang kemudian menegurnya. Orang tersebut menegur, mengatakan, as-salatu qabla al-khutbah. Wahai Amirul Mukminin, sholat dulu baru khutbah. Tentunya ini adalah tutur kata yang baik. Ada kemungkaran yang hendak dilakukan oleh Amirul Mukminin pada saat itu, yaitu menyelisihi sunnah Nabi dalam perkara sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha dengan memulai khutbah dahulu baru sholat. Sementara yang dicontohkan, diteladankan dan diajarkan oleh Nabi, diamalkan oleh para khulafa'ur rasyidin al-arba'ah. Khulafa'ur rasyidin yang 4 itu mengamalkan semuanya. Mereka memulai sholat terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Tidak ada yang berani menyelisihi Nabi. Ketika di masa Marwan ibnul Hakam, kok beliau mengubah itu? Apakah karena ketidaktahuannya atau bagaimana? Maka ketika hal tersebut merupakan suatu kemungkaran, ditegurlah sang khalifah pada saat itu. Wahai Amirul Mukminin, salat dulu baru khutbah. As-salatu qabla as-salat. As-salatu qabla khutbah. Nah, orang ini yang menegur Amirul Mukminin, menegur Khalifah Marwan ibnul Hakam tersebut, kemudian dibenarkan dan diapresiasi oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan apa? Amma hadza faqad qada ma qala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini yang telah menegur Amirul Mukminin tadi bahwasanya hal tersebut adalah salah. Orang ini telah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dan dibaca hadisnya ini sampai akhir. Disampaikan hadis ini oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini sampai akhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini tadi, di saat kedatangan Khalifah Marwan ibnul Hakam, dan juga perintah Nabi di dalam hadis ini, hal ini menunjukkan bahwasanya mengingkari, mencegah suatu kemungkaran berdasarkan kemampuan diri masing-masing, ini merupakan suatu kewajiban. Bahkan orang yang tadi menegur Amirul Mukminin Marwan ibnul Hakam, dia berani untuk menjaga agama Allah ini jangan sampai diubah-ubah oleh para penguasa. Dan alhamdulillah pada saat itu Marwan menerima
hal tersebut. Dan kemudian sampai di masa kita ini tidak ada praktek sholat Idul Fitri itu didahului oleh khutbah. Akan tetapi yang didahului oleh khutbah adalah sholat Jumat, baru kemudian sholatnya. Demikian. Jadi kisah ini tadi serta kemudian hadis ini tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya mengingkari kemungkaran, mencegah terjadinya kemungkaran, ini merupakan suatu kewajiban di dalam agama ini. Jika memang mencegah kemungkaran atau mengingkari kemungkaran ini adalah kewajiban di dalam agama, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing hamba. Tidak semuanya kemudian Allah berikan beban untuk mengingkari dengan tangan, enggak. Tidak semua Allah bebankan bagi kaum muslimin untuk mengingkari dengan ucapan. Akan tetapi derajat yang paling rendah dalam mengingkari kemungkaran adalah membencinya dari dalam hati. Dan kemudian menyesali diri ini sehingga tidak berani untuk mencegah kemungkaran tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh dari para sahabat ketika para sahabat itu tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya dan dengan lisannya, ini terjadi pada periode dakwah Nabi di Mekah, di mana Islam pada saat itu masih lemah. Kaum muslimin pada saat itu masih ditekan oleh dominasi kekuasaan masyarakat kafir Quraisy. Maka ada di antara mereka yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang kafir, kemudian mereka berpura-pura untuk kafir sehingga dibebaskan. Karena jika tidak berpura-pura untuk melakukan hal tersebut, mereka akan dibunuh. Di antaranya yang berlaku pada keluarga Yasir. Pada saat itu majikannya membunuh ibunda Ammar ibn Yasir yang bernama Sumayyah. Kamu mau murtad atau tidak? Tidak. Maka kemudian ditusuk tubuh beliau sehingga kemudian wafat, dan beliaulah syahidah pertama, orang yang syahid dalam membela agama Allah untuk pertama kalinya. Kemudian disusul oleh suaminya Yasir. Nah, melihat kedua orang tuanya itu sudah wafat dalam membela agama Allah, mempertahankan akidahnya, Ammar kemudian berpura-pura untuk mau menuruti permintaan majikannya sehingga ia dibebaskan. Akan tetapi setelah itu beliau menghadap kepada Nabi SAW dan menangis menyesali perbuatannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka yang dipaksa dan tidak ada kekuatan untuk melawan, maka mereka tidak dihukumi kafir. Ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ada keringanan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dipaksa, ditekan dan tidak ada kemampuan untuk melawan. Jadi hadis ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang muslim itu hendaknya mengingkari kemungkaran disesuaikan dengan kemampuan mereka. Maka mereka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah kemungkaran, untuk mencegah terjadinya kemungkaran dengan tangan, itu adalah mereka yang memiliki kekuatan, wewenang terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Dalam hal ini contoh seperti seorang ayah terhadap anak. Melihat anak melakukan kemungkaran, maka hendaknya ayah mencegah dengan kekuasaannya, karena kedudukannya sebagai ayah, yang mana kata-kata tindak tanduknya itu dituruti oleh anaknya. Demikian pula ketika yang melakukan kemungkaran adalah seorang istri, maka hendaknya suami yang memiliki kewenangan terhadap istri tersebut mencegah istri tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar jika dilihat oleh suaminya. Demikian seterusnya. Apabila tidak memiliki kewenangan ataupun kekuasaan terhadap orang yang ditegurnya, hendaknya ia mengubahnya dengan nasihat, tutur kata.
Tadi sebagaimana yang dilakukan oleh seorang di hadapan Amirul Mukminin. Dia tidak memiliki kekuasaan terhadap Amirul Mukminin, justru Amirul Mukminin yang punya kekuasaan terhadap dirinya. Tapi manakala Amirul Mukminin ini pada saat itu melakukan perkara yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini tadi berupaya untuk mencegah hal tersebut agar tidak menjadi sunnah. Andai kata tidak ada yang mencegah pada saat itu, mungkin sunnah Nabi di mana sholat id itu didahulukan sebelum khutbah, itu tidak bisa kita lihat lagi di hari ini kalau hal tersebut dibenarkan. Akan tetapi karena ada proses pencegahan, pengingkaran oleh salah seorang tadi yang hadir di majelisnya Marwan ibnil Hakam tadi, dan kemudian diapresiasi dan dibenarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hal ini, alhamdulillah kita sampai sekarang masih bisa mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat id terlebih dahulu sebelum pelaksanaan khutbah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir tausiah ini maka kami mengajak jamaah sekalian serta para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, karena mengingkari kemungkaran ini adalah suatu perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak boleh diam apabila melihat perkara yang diharamkan dan dibenci oleh Allah itu terjadi di muka bumi ini. Minimal yaitu dengan membencinya dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan untuk bisa mencegah kemungkaran tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya terhadap orang-orang yang kita memiliki kekuasaan terhadapnya. Apabila kita seorang ayah, maka kemudian cegahlah anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Apabila kita adalah seorang suami, maka cegahlah istri di saat kita mengetahui istri melakukan perbuatan yang mungkar. Apabila kita adalah seorang atasan di kantor instansi yang kemudian memiliki staf dan anak buah, maka cegahlah anak buah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Yang demikian ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menitipkan bagi kita masing-masing amanah, kedudukan, kewenangan, bahkan kemudian jabatan di masing-masing tempat yang kita berada di dalamnya. Maka hendaknya kita gunakan kewenangan tersebut untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Manakala melihat suatu hal yang mungkar, maka hendaklah kita mencegahnya. Dan apabila kita memiliki kesempatan waktu untuk mengajak orang-orang yang kita memiliki kewenangan terhadap mereka untuk melakukan kebaikan, maka gunakanlah kekuatan kita itu untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah kewajiban dalam agama ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah syiar agama Islam, di mana kita tidak masuk surga sendiri-sendiri, akan tetapi kita masuk surga ini berjamaah. Layaknya kita setiap hari melaksanakan sholat berjamaah, tentunya kita hendak masuk surga juga berjamaah. Maka janganlah kita kemudian mengutamakan diri sendiri untuk masuk surga dan tidak peduli kepada yang lain. Ajak mereka yang belum mengerti tentang agama ini untuk sama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan sunnah yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan zuhur siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan manfaat bagi apa yang kita pelajari, dan Allah menganugerahkan amal soleh dari apa yang telah kita pelajari di siang hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa Al-Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم فقهنا في الدين واجعلنا ممن أردت به خيرا اللهم اجعل تجمعنا ومجلسنا هذا مجلسا مباركا اللهم اجعلنا ممن أردت به خيرا وفقهنا في الدين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.